Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Anak-anakku semua yang berbahagia, mari belajar kita awali dengan baca Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam belajar ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung pada materi kita dulu. Ketika kita belajar qawaidul fikih, kita masuk pada kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidihah. Masih ingat apa al-umuru bimaqasidihah? Bahwa al-umuru bimaqasidihah, coba sambil ditirukan, al-umuru bimaqasidihah. Semua perkara-perkara itu bergantung maksud yang diinginkan. Jadi ketika kita punya maksud, maka itulah yang akan menentukannya. Kalau kita belajar di pondok inginnya mendapatkan ilmu, insya Allah dapat ilmu. Tapi kalau inginnya belajar di pondok biar nyantai, ya dapatnya nyantai nantinya. Ya. Kita sekarang masuk pada al-qaidatus tsaniyah. Qaidah yang kedua. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Saya ulang. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ma yushtaratu, kita berikan makna pelan-pelan. Ma utawi sesuatu, utawi barang, yushtaratu yang disyaratkan, fihi ing dalem ma apa at-ta'yin ketentuan. Jadi segala sesuatu yang disyaratkan dengan ada ketentuan spesifik, ya. Fal khata'u, maka ketika terjadi kesalahan, fihi ing dalam at-ta'yin iku mubtilun, maka batal. Jadi sesuatu yang memerlukan penjelasan secara khusus, sesuatu yang itu memang dibutuhkan untuk ada fokus penjelasan, maka jika ada kesalahan, maka dalam memberikan penjelasannya salah, maka di sini akan terjadi kebatalan. Artinya hukum itu tidak berlaku. Contohnya apa? Ini ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat nanti. Al-khata'u minas shaumi ilas sholati wa'aksuhu. Al-khata'u minas shaumi ilas sholati wa'aksuhu. Contohnya begini. Orang melakukan sholat, ya, niatnya itu niat untuk melakukan puasa, tetapi dia niat sholat. Nah ini kan jelas tidak bisa. Atau sebaliknya, maunya sholat, niatnya yang diniati puasa. Jadi itu tidak berlaku. Jadi niat itu harus difokuskan. Sama dengan begini, beda kalau beda begini. Misalnya kamu datang ke dalam satu warung, di sana ada menu bakso, di sana ada menu mie ayam misalnya. Kamu datang sana maunya niatnya bakso, ternyata oleh penjual diberikan apa? Mie ayam. Kamu mau, Pak, saya pesan bakso oh ya sudah, baksonya habis. Akhirnya kan dengan terpaksa. Nah ini beda, tapi kalau di sini tidak bisa. Karena apa? Karena ada niat. Sesuatu yang harus disyaratkan penjelasan, maka harus ada penjelasan secara khusus. Contohnya lagi, al-khata'u min sholati dzuhri. Al-khata'u min sholati dzuhri ilal asri. Ada orang niat
sholat duhur, tetapi ketika begitu Allahu Akbar, ini tadi dalam hatinya ada kerentak, Allah, ini saya niat sholat asar. Karena saking bingungnya, mungkin kita juga sering melakukan itu ketika berjamaah atau itu Allah, karena masih tidak fokus, maka kemudian niatnya dibalik, Allahu Akbar. Kemudian ketika sudah di tengah perjalanan ingat, loh aku mau kok niat sholat asar padahal saya sholat dulu. Nah ini tidak bisa, maka harus dibatalkan. Batal ya, karena apa? Karena membutuhkan penjelasan yang khusus. Nah ya, sekarang sebaliknya juga begitu. Begitu sholat asar Allahu Akbar, ternyata yang diniatkan di dalam hati saya sholat zuhur. Nah ini tidak bisa, tidak bisa. Ini harus difokuskan ya. Yang ketiga contohnya al khata'u min raq'atayil ihrami ila raq'atayit tawafi. Orang dalam posisi sedang menggunakan pakaian ihram. Begitu orang sudah sudah pakai pakaian ihram, itu kan disunahkan untuk sholat. Jadi sudah melepas baju, kemudian dia menggunakan pakaian ihram. Di sana kan ada sunahan, begitu sudah nawaitu ahramtu billah, misalnya sudah menggunakan ini, maka saat itu wajib hukumnya dia bagaimana syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika atau larangan-larangan ketika sudah menggunakan kain ihram. Itu disunahkan untuk sholat. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, sholat sunnah namanya sholat sunnah ihram. Nah tapi di sini ternyata dia niatnya adalah untuk tawaf, karena mikirnya Allahu Akbar, dia sudah selesai tawaf kemudian sholat. Nah ini tidak bisa. Jadi dia tidak memenuhi atau dia dianggap belum melakukan sholat sunnah ihram tadi, atau sebaliknya ya. Jadi setelah tawaf pikirannya iling-iling ketika menggunakan ihram tadi, ketika sudah mau ambil mikot itu tadi ya, kemudian dia niat Allahu Akbar, ternyata niatnya apa? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah ihram. Nah ini tidak bisa, tidak boleh. Yang keempat contohnya lagi adalah al khata'u min rawatibid duhri ila rawatibil asri. Kesalahan ketika melakukan sholat sunnah rawatib. Ingat sholat sunnah rawatib apa? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Nah untuk zuhur itu sunnahnya adalah sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Asar sebelum asar, ba'da asar tidak ada. Nah di sini ternyata kita karena zuhur dan asar itu sama, jumlah rakaatnya 4 rakaat, kemudian sholat Allahu Akbar. Begitu dia sholat, niatnya tadi, ingat bahwa saat niat adalah ketika sedang takbiratul ihram. Nah dia melakukan niat itu ternyata terbalik, maunya niat sholat ba'da zuhri, ternyata karena waktunya sudah mepet, ini sudah menjelang asar, saya tak niat sholat qoblal asri. Nah bisa? Tidak bisa. Jadi yang kita lakukan ya tidak dianggap. Karena apa? Karena batal. Loh Pak, kalau ada pertanyaan Pak, misalnya kan itu kan katanya al umur bimaqasid ya, iya betul.
Jadi semua perkara kehendak dunia. Nah karena niatnya salah ya apa? Ya tidak bisa. Jadi ketika niatnya salah, maka yang diberlakukan adalah apa yang dia sebutkan tadi, dan itu berlaku. Misalnya ketika sholat Idul Fitri, kalian kan ingat sholat Idul Fitri itu sholat sunnah yang disunnahkan muakkadah, kan gitu. Waktunya juga pagi hari. Begitu sholat Allahu Akbar, karena waktunya pagi, ingat kebiasaannya sholat duha, niatnya sholat duha Allahu Akbar. Bagaimana sholatnya? Batal. Karena apa? Tidak sesuai. Jadi kasarannya gini, kita mau SMS ya kepada si sholat duha, ternyata alamatnya sholat Idul Fitri, bisa ya enggak bisa ya, nggak nyampenya loh. Tapi karena ini tidak ada yang kita lakukan dan waktunya salah ya maka tidak diberlakukan. Nah masih ingat, ayo, ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Nah, jadi ini nanti kalian tulis di buku kalian, nanti kita foto ya, materinya di foto, nanti kemudian nanti ditulis. Tolong saya berikan tugas, nanti kalian berikan rangkuman. Nanti waktu kalau sudah kita ketemu tatap muka, kita masuk, saya ingin lihat apa yang sudah dia dapat, yang kalian dapatkan, pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita pelajari bersama. Nah, pertemuan ini kita cukup, lain kali nanti kita akan sambung ya. Nah, saya kira ini aja dulu pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.